Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Dan pastinya juga di kesempatan hari ini adalah hari yang istimewa. Di hari Jumat ini kita tidak hanya menyiarkan siaran Mutiara Pagi ini dari Malang saja, tetapi juga siaran ini dirilai juga oleh teman-teman yang ada di Pro 1 Surabaya, Pro 1 Jember, Pro 1 Madiun, Pro 1 Sumeneb, dan juga dirilai oleh stasiun produksi Kediri, stasiun produksi Sampang, dan juga stasiun produksi Tuban. Selamat pagi kami haturkan untuk Anda yang ada di seluruh Jawa Timur. Selamat datang di Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Kami berharap Anda semuanya yang saat ini mengikuti acara ini berada dalam kondisi yang sehat walafiat dan selalu diberkahi kesehatan pastinya. Kesempatan hari ini telah hadir untuk kita bersama-sama menimba ilmu di Jumat pagi bersama dengan Ustadzah Hajah Maisarah SPD yang pada kesempatan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ruli. Alhamdulillah. Semangat pagi. Semangat pagi. Akhirnya bisa datang secara langsung dan bertemu dengan saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadzah, pagi hari ini kita akan membahas tentang 6 hal yang paling dekat, jauh, besar, berat, ringan, dan tajam. Waduh, ini dari judulnya sudah panjang dan juga lumayan bikin deg-degan ini ya. Apa ini? Dekat bisa, jauh bisa, besar bisa, berat bisa, ringan bisa, tajam bisa. Wah, ini ada apa ini? Sebentar lagi Ustadzah akan menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu untuk Anda. Dan pastinya juga kami mengingatkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami persilahkan untuk bisa WhatsApp, baik itu WhatsApp call nantinya ataukah itu WhatsApp chat di nomor 081 555 600915. Sekali lagi di nomor 081 555 600915. Ataupun juga Anda bisa menggunakan telepon kami di 495850. Jangan sampai lupa untuk Anda yang berada di luar daerah Malang, tambahkan kode area 0341. Baik, Ustadzah Hajah Maisarah, kami persilakan untuk bisa menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu. Terima kasih Mas Ruli dan para pendengar sekalian yang berbahagia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sekalian yang berbahagia, karena sampai saat ini pagi alhamdulillah cukup cerah. Jumat 12 Desember 2025 bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir 1447 Hijriah ini, betapa masih kita rasakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita begitu besarnya tak terbilang, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Semoga saja nikmat yang begitu besar ini akan terus membimbing hati kita untuk intinya bersyukur kepadanya dan membasahi lisan kita dengan zikrullah katsirah agar senantiasa ditetapkan rahmat ampunan kepada kita sampai akhirnya bisa mendapati akhir yang terbaik, husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan terang, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun dari kita yang istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, itulah yang akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, kita sharing pagi hari ini di Jumat Barakah. Semoga akan menambah semangat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, suatu hari Imam Al-Ghazali ini berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu Imam Ghazali bertanya,
apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini ya? Murid-muridnya menjawab orang tua, guru, teman, dan kerabat. Imam Ghazali menjelaskan semuanya itu benar. Tapi sebenarnya yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Masya Allah. Ya. Kenapa? Itu yang sudah tertuang di dalam surat An-Nisa itu bahwa ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik kul kullum min indillah fama lihaula'il qaumi la yakatuna yafqahuna hadisa. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu. Meskipun kamu berada dalam benteng yang kokoh, jika mereka, orang-orang munafik memperoleh suatu kebaikan, mereka berkata, ini dari sisi Allah. Tapi jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata, ini dari engkau. Ya, katakanlah semuanya itu datang dari sisi Allah. Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan? Nah, para pendengar sekalian, karena memang senantiasa mengintai, sangat dekatnya dengan kita, ya di mana saja berada, dalam dimensi ruang dan waktu, maka itulah yang harus kita persiapkan. Sejak hari ini, hati kita senantiasa tidak boleh lepas dari keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Para pendengar sekalian yang berbahagia, nah selanjutnya apa kira yang paling jauh? Apakah negeri Cina, bulan, matahari ataupun bintang? Tetapi yang paling jauh tidak lain adalah masa lalu. Karena yang tidak akan pernah ya bisa kembali lagi. Karena itulah hari-hari itu yang kemudian tidak akan bisa kembali lagi, adalah senantiasa kita upayakan hari ini adalah menjadi hari yang terbaik, yang menjadi bekal amal soleh kita, karena kita tidak ingin menjadi orang-orang yang menyesal karena masa lalu banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa yang kemudian apalagi belum terampuni. Para pendengar sekalian, bukankah Allah mengingatkan wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Nah inilah, banyak orang tidak menyadari yang sudah terlewat karena kesalahan, karena dosa, atau amal-amal yang kemudian terabaikan. Ya. Dan inilah kerugian-kerugian yang banyak tidak disadari kebanyakan manusia. Para pendengar sekalian, kira-kira apa yang paling besar di dunia ini ya? Apakah dunia dan seisinya ini? Langit, kasaraya, apa ya? Ternyata adalah nafsu. Ya. Nafsu inilah yang kemudian banyak menjerumuskan juga manusia kepada dosa. Karena pada hakikatnya nafsu ini meliputi 3 hal, yaitu ada nafsu amaratun bisu. Nah, nafsu inilah yang senantiasa mendorong manusia kepada keburukan. Dan ciri-cirinya adalah merasa bebas tanpa aturan, mengikuti syahwat, membisikkan alasan untuk bermaksiat, dan mencela seseorang yang ketika ia menahan diri dari perbuatan
dosa, ya. Sehingga di surat Al-Furqan ini juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Sudahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Para pendengar sekalian yang berbahagia, ada lagi nafsu lawamah, yaitu nafsu yang berisi senantiasa ingin mencela, ya. Melihat kebaikan, keberhasilan seorang senantiasa tidak suka. Dan inilah la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah demi hari kiamat, kata Allah. Aku bersumpah demi jiwa yang suka mencela. Nah, orang yang suka mencela inilah yang tidak disadari bahwa kebanyakan akan kembali kepada dirinya dan naudzubillah min dzalik, akan menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dan inilah semoga kita yang bisa senantiasa mengelola dengan baik adalah nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, yang damai, yang senantiasa tentram dengan ketaatan. Nah, inilah yang bisa menenangkan pemiliknya untuk selalu istiqomah dalam kebaikan, kesabaran dan ketakwaan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmatnya di akhir hayatnya Allah akan memanggilnya dengan mesra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Para pendengar sekalian yang berbahagia, ada lagi yang paling berat di dunia ini bukanlah besi baja ataupun binatang yang besar itu gajah begitu ya, tetapi adalah bagaimana memegang amanah. Awal dulu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, malaikat, semuanya itu enggan, menolak untuk memegang amanah ini. Tetapi manusia yang menyanggupi permintaan Allah Subhanahu wa taala itu. Namun banyak sekali dari manusia tergelincir dalam neraka karena tidak bisa memegang amanah yang telah diterimanya saat ditawarkan kepadanya. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa bainama ayyahmilnaha wasfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia amat zalim dan amat bodoh. Para pendengar sekalian, begitu berat amanah, tetapi ada lagi yang paling ringan ini, yang ada di hadapan kita, mungkin juga diri kita, yaitu bukanlah kapas atau angin atau debu, ya daun-daun kering, tetapi adalah kebanyakan meninggalkan sholat. Betapa ringannya, entengnya orang-orang yang hatinya telah lalai tadi karena tergerus oleh nafsunya, sehingga mungkin karena pekerjaan ataupun juga kadang-kadang malah hanya dengan rapat saja sampai meninggalkan sholat. Padahal para pendengar sekalian yang berbahagia, dengan meninggalkan sholat ini adalah Allah telah mengingatkan bahwa fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun.
maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yang lalai di dalam salatnya, sehingga menjadi abai dan kemudian ditinggalkan dengan tanpa alasan apapun, yaitu tidak lain adalah karena mendahulukan pekerjaan, jabatan, ataupun juga keinginan-keinginan dirinya. Karena itulah siapapun, termasuk diri kita yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaklah kita utamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam perintahnya ini adalah aqomus shalah wa atuz zakat. Para pendengar sekalian, dan yang paling tajam di dunia ini adalah bukanlah gunting, ya, pedang ataupun silet, tetapi ternyata adalah lidah manusia. Karena lidah inilah, ya, manusia sengaja atau tidak, terasa atau tidak, betapa enaknya dia menyakiti dan melukai hati orang lain, perasaan, bahkan mungkin saudaranya sendiri, ataupun kadang orang yang paling dekat, bahkan orang yang banyak menolong, yang banyak memberikan kebaikan-kebaikan padanya, tetapi kemudian dia lalai, ya, dengan seenaknya dia ucapkan sesuatu yang tanpa dipikir, menjadikan yang dulu baik menjadi permusuhan. Itulah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Karena itulah nanti para pendengar sekalian, di akhirat nanti lisan bibir ini adalah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya anggota-anggota tubuh inilah yang nanti akan menjadi saksi dari segala perbuatan kita. Kalau istilah Jawa, ajining diri gumantung soko lati. Ya, jadi kehormatan, kerendahan seseorang itu adalah karena ucapannya. Karena itulah kita jaga lisan dan hati kita, terutama adalah untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan termasuk orang-orang yang selamat fid dunya wal akhirah. Demikian Mas Ruli dan para pendengar sekalian, sharing kita semoga akan menjadi kebaikan bagi diri kita. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah banyak sekali hal yang bisa kita ambil di kesempatan pagi hari ini, dan pastinya juga Ruli juga di kesempatan hari ini ingin menyapa Anda yang bergabung bersama dengan kami di live YouTube channel RRI Malang Official. Terima kasih sudah banyak yang menyapa dari beberapa daerah, ada dari Blitar, Madiun, dan juga beberapa daerah lainnya. Dan sekarang saatnya kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di line telepon kita di 0341 495850 ataupun juga boleh di WhatsApp di nomor 081 555 600 915. Sudah ada yang bergabung di telepon ini sepertinya Ustazah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi yang terhormat Mas Ruli. Semangat selalu ya Mas Ruli. Pasti. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maisaroh yang selalu memberi bimbingan dan nasihat yang baik. Semangat selalu ya Bu Haja. Insya Allah, amin, amin. Amin, amin. Salam kenal, salam hormat takdim, dan salam sehat selalu. Ya. Saya Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur ya. Jember Utara, Jawa Timur, ingin bertanya karena ingin tahu duduk permasalahannya. Begini Bu Haja yang saya hormati. Nah, masih ada oknum ya. Sholatnya sudah baik, puasanya baik ya. Tapi pekerjaannya selalu mengadu domba, bikin fitnah ya. Dan juga bikin masalah yang terlalu berat. Dan lagi didukung oleh sebagian orang gitu ya. Itu apakah amal-amal ibadahnya itu sangat baik? Kalau di hadapan manusia baik, oknum-oknum nggak gitu ya.
Tapi di hadapan di alam akhirat itu bagaimana, Ibu Hajah? Orang yang suka adu domba, bikin fitnah, omongannya sangat tinggi, itu apakah itu tidak dapat ampunan, Bu Hajah? Katanya Allah Maha Pengampun. Gitu. Mohon penjelasannya. Nah, dan nomor 2, mohon penjelasannya bagaimana ciri-ciri orang mati husnul khotimah. Ya, tapi pekerjaannya tidak 100%. Sholatnya masih patah-patah gitu. Itu bagaimana, Ibu Ustadzah, untuk meluruskan? Mohon penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan salam Pancasila. Wassalam. Terima kasih Bu Hajah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Dari Jember ini. Ya. Ya, silakan Ustadzah untuk bisa dijawab. Alhamdulillah, terima kasih atensinya dari saudara kami Bapak Ahmad Abdullah di Jember. Ya, inilah yang betul-betul dulu disankan Rasulullah SAW itu bahwa berhati-hatilah ya dengan lisan ini ya. Sehingga bisa dikatakan seperti api dalam sekam itu yang tidak terasa ya. Jadi akan membakar seluruh apa yang sudah diupayakan. Apalagi ini kemudian sampai tadi saya katakan dengan lisannya menyakiti, dan ini kalau tersakiti ini tidak sempat dan tidak bisa meminta maaf, maka nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditimbang-timbang ya, mana yang lebih berat amalannya. Ternyata ada orang yang kemudian merasa tadi sampai diadu domba, difitnah, sampai kemudian kehancuran, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak rela ya Allah, walaupun dia sholatnya istilahnya sudah mendirikan sholat, berbuat kebaikan, tetapi ternyata dulu saya mendapatkan kehancuran karena dirinya. Nah inilah ya, nanti akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tidak diselesaikan dan tidak segera mengakhiri apa yang dilakukannya, yaitu tubu ilallah taubatan nasuha, maka sia-sialah apa yang dilakukan, menghanguskan seluruh apa yang dia lakukan. Karena itulah mari kita jaga lisan kita agar senantiasa tetap mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Yang penting adalah tadi sebelum berakhir kehidupannya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang terlibat dengan apa yang dilakukan segera dimintai maaf. Begitu ya Pak Abdullah. Sedangkan yang ciri orang-orang yang husnul khotimah itu adalah karena terbiasa ya. Terbiasa senantiasa dalam kebaikan-kebaikannya, sehingga istilahnya dari kebiasaan itulah sampai kepada apa yang dilakukannya, itulah yang Allah akan mengambilnya dalam kebiasaannya itu ya. Jadi kalau insya Allah kebiasaannya adalah senantiasa berbuat baik, maka insya Allah husnul khotimahnya adalah dalam kebaikan ya. Bukan semata-mata istilahnya di hari Jumat itu adalah salah satu, atau setidaknya yang pernah kami baca itu ada tetesan keringat yang banyak di dahinya. Karena apa, ini adalah menahan rasa sakit yang dia tidak berteriak-teriak Mas Ruli, karena ada orang yang sakaratul maut itu berteriak-teriak. Tapi ini adalah Rasulullah saja merasakan betapa dahsyat hebatnya sakaratul maut, sehingga mohon pada Allah, bolehkah saya rasakan semua beban sakaratul maut? Tidak bisa. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, semua akan merasakannya. Dan insya Allah ya, apabila sampai kemudian karena senantiasa dalam kebaikan, apalagi kemudian tilawahnya tidak pernah berhenti, maka akan tertuntun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mangkana qalu la ilaha illallah, mangkana akhiruhu, maksud saya siapa yang akhir hidupnya bisa mengucapkan la ilaha illallah,
maka dakhalal jannah. Nah, itulah salah satunya Pak, sehingga senantiasa siap dia menerima atau siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah meninggalnya dalam kebaikan-kebaikan yang kemudian itulah insya Allah ciri husnul khotimah. Salah satunya ada keringat dingin di dahinya. Gitu. Kalau nggak keringetan itu bukan berarti nggak husnul khotimah juga Bukan ya? juga, Bukan ya, juga, itu bukan salah juga satu ya? salah satunya. Ataupun lah ini kok tidak hari Jumat deh? Apakah tidak juga? Tetapi adalah yang dalam kebaikan. Ya memang ada yang misalnya selesai memberikan ceramah, bahkan kemudian di saat sujud, di saat membaca Al-Quran. Nah ini yang penting adalah dalam kebaikan-kebaikan yang sebelumnya adalah tetap mengucapkan zikir-zikir, kalimat-kalimat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang tadi yang kita inginkan adalah karena hati kita senantiasa terikat dengan Allah, jadi ucapan la ilaha illallah insya Allah itu bisa terucapkan dengan sendirinya, walaupun kadang tanpa dituntun oleh anggota keluarga. Dan kita pun sebagai kerabat yang masih sehat, masih hidup, itu pun juga nggak boleh ngejudge orang yang meninggal dalam kondisi apapun seperti itu ya. Ya, jadi harus pelan-pelan juga setelah kita tuntun la ilaha illallah, apabila masih dalam atau walaupun dalam tidak kesadaran pun ini akan bisa masuk. Jangan terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan. Ya, supaya dimasukkan dalam kalbunya, dicerna. Kadang walaupun tidak terucap tapi matanya memberi tanda, tangannya memberi tanda, berarti hatinya sudah masuk kalimat-kalimat Allah ini. Semoga panjenengan Pak Abdullah dan kita semua bisa mendapati akhir yang baik, husnul khotimah. Amin ya. Kami persilakan kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami. Kami ajak Anda untuk bisa bergabung di 495850 dengan kode area 0341 untuk Anda yang berada di luar kota, ataupun juga WhatsApp di nomor 081555 ini ya. Kami undang dan pastinya juga kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Ini sudah ada yang bergabung ini Ustadzah ya. Ada Mas Faris yang ada di Batu. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Buli. Silakan Mas Faris pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Faris. Alhamdulillah bisa hadir ke studio langsung ya. Suaranya lebih bersih itu Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung ke pertanyaannya Pak Ustazah. Nah, ini terkait mengingatkan teman yang ketika sudah ditinggal oleh saudaranya, sudah meninggal tapi masih belum ikhlas gitu, jadi masih diingat-ingat terus gitu, menangis, dan saya sudah beberapa kali mengingatkan tapi beliaunya masih seperti itu bagaimana? Dibiarkan saja atau tetap harus diingatkan gitu? Ya. Singkat mawon saja. Terima kasih. Matur suwun Mas Ruli. Sami-sami. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap harus diingatkan perlahan-lahan bahwa segala sesuatu tidak ada yang abadi. Ya, karena itulah termasuk kita, termasuk saya juga loh, ya begitu sampaikan Mas Faris. Tetapi harus memang perlahan-lahan, karena jangan terus meratap. Ya, kalau meratap terus berarti nanti akan malah menjadikan jalannya malah tidak tenang almarhumah itu ya. Sehingga terus meratap ketidakikhlasan inilah yang akan menghalangi. Karena itulah dihibur dengan hal-hal yang baik, dengan ajak untuk beristighfar, ambil nafas, ya beristighfar lagi, ya kemudian diberi contoh-contoh yang lain yang malah banyak yang ditinggalkan semuanya, tetapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nanti
akan menjadi saudara panjenengan didoakan, jangan ditangisi terus menerus. Ajak untuk berdoa, selain tadi perlahan-lahan untuk beristighfar, baca zikir ya, setidak-tidaknya adalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ya pelan-pelan. Nanti kemudian dituntun untuk didoakan supaya hidupnya almarhum nanti di akhirat mendapatkan ketenangan. Terus ya, jangan dibiarkan. Ya. Baik. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Haina yang ada di Probolinggo, Ustadzah. Ustadzah, yang paling jauh sering disebut ini adalah masa lalu karena tidak bisa kembali lagi kepada kita. Bagaimana cara seorang muslim berdamai dengan masa lalu yang kelam, Ustadzah? Ya, istilahnya ingat itu kan manusiawi. Tapi yang penting adalah begitu ingat dulu, saya harus yang kelam itu sekarang diberi sinar. Ya, bertobat tadi. Saya katakan tubu ilallah taubatan nasuka. Ya, jadi kalau itu kelamnya adalah kelam kemaksiatan, berlumpur dosa, langsung segera mengambil air wudhu, ya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sholat taubat, kemudian ibadah mahdhohnya diluruskan, ditegakkan, jangan sampai kemudian abe seperti saya katakan menjadi ringan, enteng-enteng saja. Ini terutama kalau kaum perempuan, ngapunten ini biasanya berlambat-lambat untuk kalau sudah suci begitu berlambat-lambat tidak segera mandi besar, atau sampai akhirnya datang menstruasi maksud saya, itu juga wah enak belum, padahal sudah waktunya sholat sudah terlewat. Lah hal-hal seperti inilah yang kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga diikuti dengan banyak bersedekah. Insya Allah sinar itu akan menjadi penerang hal-hal yang kelam dulu, dan yang paling utama adalah waratilil Qur'ana tartila. Disinilah sinar utama adalah di dalam Al-Quran ini. Terus dikaji, dibaca, dikaji, difahami, insya Allah. Tetes air mata karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang nanti menolong panjenengan Mbak ini kayaknya Haina ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi pemadam dari api neraka, karena air mata yang takut dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Mbak Aina. Ya. Salat tahajudnya juga diistiqomahkan, walaupun istilahnya yang masih minimalis. Minimalis itu mulai 2 dengan 1 witir, 2 dengan 3 witir, atau 4 ditingkatkan dengan 3 witir, sampai nanti kalau sudah nikmat itu rindu untuk 8 dengan 3 witir. Begitu Mbak Haina. Baik, kita lanjut lagi, ada pertanyaan dari nomor 3712. Ustadzah, bagaimana kalau misalnya sholat kita tapi belum hafal dan juga belum memahami arti dari surat-surat yang kita baca? Ya, kalau belum hafal bisa saja boleh membaca, dalam artian di Al-Quran terutama cari yang besar. Terus di depannya itu diberi meja kecil atau kursi begitu ya, dibuka, boleh. Ya, atau di fotokopi ditempelkan. Ya, itu kami dulu juga kalau menghafalkan seperti itu. Ya, akhirnya karena terus dibaca, tapi kalau sudah selesai pun di hari-hari biasa dihafalkan sampai 25 kali, 50 kali. Setiap hari dibaca, insya Allah. Seperti kita mendengarkan iklan kadang lagu itu ya. Kenapa? Hanya beberapa kali sudah hafal. Nah, insya Allah Al-Quran itu juga diulang-ulang. Kapan kita pernah menghafalkan Al-Fatihah itu? Kayaknya ya karena setiap hari aja, apalagi sejak kecil di akhirnya ke sana. Ya. Jadi boleh setelah itu di luar sholat baru dilihat
artinya, karena sekarang sudah mudah untuk melihat artinya. Di HP aja, di aplikasi ada, di Al-Quran juga yang mushaf terjemah banyak. Dilihat artinya, insya Allah nanti akan bisa difahami hamba Allah itu tadi ya. Baik. Jadi walaupun mungkin belum paham artinya semuanya, tapi setidaknya dengan hafal saja ataupun juga ikut membaca ini tidak masalah ya Ustazah ya. Jadi nanti karena kalau pas tidak hafal itu kan melihat di hadapannya itu kan jadi fokus insya Allah tidak akan mengingat yang lain. Barulah di luar sholat kemudian dilihat artinya sehingga nanti menjadi lebih paham dan menjadi lebih nikmat di saat membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat. Baik. Kita menuju ke Ibu Fatimah. Ini Ustazah izin bertanya, jika ada seorang anak ini sulit sekali untuk diajak sholat, tapi orang tuanya ini sudah ngajakin terus, yang seperti ini apakah orang tuanya ini masih menanggung dosa? Ya, karena masih apalagi serumah, ya terus diajak. Tetapi di antara ajakan-ajakan itu adalah doa kita yang tidak pernah putus di surat Ibrahim itu adalah Robbi habli muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Insyaallah dibuka Bun kalau belum diamalkan, kalau sudah ya terus saja di surat Ibrahim surat ke-14 ayat 40 itu. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya anak kita ini adalah rajin sholat. Nah ini juga perlu kami sampaikan kepada pasangan-pasangan muda ya, ataupun walaupun masih belum menikah ini sudah dipersiapkan doa ini Mas Ruli ya. Sehingga nanti pas menikah kemudian sudah mulai hamil dan sebagainya, ini sudah doa ini sudah diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti diberi keturunan adalah anak yang rajin sholat. Nah, kemudian caranya adalah dengan cerita sebelum tidur dan sebagainya Bu Fatimah, bahwa hakikatnya adalah ayo nak mau kita ke surga bareng-bareng, ngajaknya begitu. Jadi supaya anak ini tergerak hatinya ke sana atau ditunjukkan ke tempat-tempat yang miris yang akibatnya orang tidak mau mengerjakan sholat. Kisah-kisah, cerita-cerita ya itu disampaikan sehingga nanti akan tergerak ananda ini, dan terutama agak dijauhkan itu ya, dibatasi. Biasanya yang membatasi membuat enggan sholat ini HP ya. HP-nya anak ini Bu Fatimah ini ya. Diambil dulu, diganti, nanti bisa lagi dan seterusnya. Begitu. Terutama doanya tadi Bu ya, diistiqomahkan. Baik. Oke, kita menuju ke pertanyaan dari Bu Sri Suhartini yang ada di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Mengapa janji itu berat dilaksanakan walaupun mudah diucapkan, dan sholat itu mudah dikerjakan tapi banyak sekali yang mengabaikan? Ya itu gawane bayi. Karena sudah janjinya setan Bu ya Bu Sri. Pokoknya saya tidak akan rela ya Allah, karena Engkau sudah mengutuk aku di surat Al-A'raf itu ya. Kau mengutuk aku ya wis, kadung tak cemplungi ya. Padahal dia tahu betapa ganasnya nanti siksa api neraka itu, tapi dia betapa beraninya bersumpah begitu ya, akan aku ganggu manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri sampai mereka melupakan Engkau ya Allah. Tapi Allah juga yang sudah memberi bekal banyak. Silahkan lakukan, tetapi Engkau juga tidak akan bisa kepada hamba-hamba yang telah mendapatkan kekuatan dan petunjuk dari aku. Karena itulah ya, Allah sudah hidup ini pilihan ya. Jadi kalau memang kita ingin senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya kita ikuti perintahnya. Ya seperti pemain sepak bola itu loh Bu ya, kalau manut kepada
pelatihnya ya gak sakar PDW-nya Pak, ya mesti diberikan pada temannya dan sebagainya. Nah inilah seperti itu, sehingga insya Allah ini karena belum memang tentang kematian, tentang siksa dengan siksa kubur itu belum dirasakan ya, tapi setidak-tidaknya lihatlah orang yang sakit, lihatlah orang yang sakaratul maut, itu nanti akan bisa hati ini tergerak, saya nanti meninggalnya apa ya, apakah bisa seperti ini, atau ada yang naudzubillah min dzalik yang banyak hal yang saya lihat karena memang saya sering mendampingi orang yang sakaratul maut, Bunda dan Mas Ruli, dan inilah banyak hal, sampai ada yang tidak mau maksud saya tidak mau merem ya, karena kedonyan itu ya, meninggal kok melek itu ya. Nah, pernah sampai saya tutupi dengan duit itu uang logam untuk memberatkan. Ya, untuk memberatkan seperti itu. Nah, inilah bisa dilihat di sana, termasuk janji ya, inilah orang yang tidak memegang janjinya, maka ada juga kan siksa-siksaan kubur itu yang tidak bisa memenuhi janjinya, hanya janji-janji saja tanpa mau memenuhinya. Itu nanti semuanya kita harus ingat dan sadar bahwa yang ayat yang terakhir itu bahwa sekecil-kecilnya akan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, ya, yang baik juga dibalas. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Jadi iku wong sing gak wedi ya. Orang yang tidak takut, yang suloyo ing janji, terus salat sakarepe dhewe sailing-ilingi. Nah, ini adalah hatinya masih belum terikat pada Allah Subhanahu, masih belum ada koneksi. Istilahnya ujian yang berat yang nanti pasti akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nyambung dengan pertanyaan dari Bu Sri Suharti ini Ustazah ya. Kita seringkali itu selalu nyalain setan aja. Kalau misalnya kita malas, itu nyalain setan yang goda ataupun juga apa kayak gitu. Tapi ada nggak sih kalau misalnya sifat-sifat itu yang berasal dari manusianya sendiri terkait dengan kemalasan ini sendiri, bukan dari godaan setan? Ya dari nafsunya tadi. Ya jadi apalagi kemudian sekarang ini ada istilahnya anekdot begitu ya. Setan itu sudah tidak usah menggoda teman-teman ya, karena orangnya sendiri tingkahnya kayak setan datang ya. Jadi dia sudah datang, sudah dengan nafsunya itu ya akan datang dengan sendirinya. Terutama ini adalah tentang F4 ini ya. Apa itu? Film, fashion, fun, food ini ya. Jadi dari sanalah datang dengan sendirinya. Kalau fun ini, waduh, ayo Mas Ruli dulu pernah ndak ke mana? Time zone. Nah, kan lihat sekarang itu remaja-remaja boleh jadi waktunya habis ndak dengar adzan, tidak hanya waktunya yang habis, insya Allah uang untuk bayar kos, uang untuk bayar kuliah pun bisa habis hanya dengan time zone ini. Apakah itu juga semata-mata sudah diberi pemicu sedikit aja setan nangorono tok loh ya. Nah begitu aja. Tapi kemudian dia menghabiskan nafsunya, kemudian tersambung, sudah habis. Termasuk kemudian tentang naudzubillah zina mata, zina hati dan sebagainya. Nah ini yang hanya dipicu sedikit saja dengan pandangan thread di HP, di laptop langsung dicari situs-situs yang membuatnya fly dan sebagainya. Nah ini ya seperti itulah Mas Ruli.